video kali ini kita bakal berkunjung ke peternakan lebah. Nah, peternakan lebah ini namanya adalah CV Alaska Bee. Nah, ini adalah video perjalanan kita menuju ke peternakan lebah tersebut. Tempatnya cukup lumayan jauh, memakan waktu sekitar 1 jam kalau dari kampus. Nah, itu dia, udah terlihat tuh ada peternakan lebahnya tuh, banyak ya guys, sekitar ada ratusan lah situ. Oke, stay tune terus ya. Kita dari kelompok 9. Kita di sini ada di peternakan madu Istana Madu Klecek di Ungaran. Nah, untuk penjelasan selanjutnya stay tune ya. CV di Alaska adalah peternakan lebah yang terletak di daerah Kambangan, Gondorio, Semarang. Peternakan ini membudidayakan serta memproduksi madu. Terdapat sekitar 800 koloni lebah yang dibudidayakan di peternakan ini. Nah, peternakan ini itu membudidayakan lebah jenis Apis mellifera. Lebah adu Apis mellifera adalah strain lebah unggul yang telah banyak dikembangkan di Indonesia sebagai penghasil madu. Sebab dalam 1 tahun strain lebah ini dapat menghasilkan madu sekitar 50 kg per koloni. Mengutip dari Direktorat Jenderal RLPS, menyatakan bahwa lebah asal Eropa ini telah menyumbang sekitar 25% dari total produksi madu di Indonesia, yaitu rata-rata 4.000 ton per tahun. Morfologi pada lebah Apis mellifera yaitu Apis mellifera memiliki 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Pada bagian kepala terdapat mata sederhana, antena, mata majemuk, dan rahang atau sungut. Kemudian ada bagian dada. Di bagian dada ini ada yang namanya sayap. Kemudian bagian perut. Di bagian perut itu terdapat kaki dan sengat. Nah, saat di peternakan lebah CVB Alaska, kita diajak bapaknya nih untuk melihat-lihat sisiran dari sarang lebah ini di dalam satu kotak atau satu koloninya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya guys, dan itu terdapat sekitar 8 sisir pada satu koloni atau satu kotak. Nah, itu ada bagian lilin dan ada bagian propolisnya di bagian pojok yang warnanya hitam seperti kerak. Nah, ini adalah ketika bapaknya sedang membantu kita membukakan kotaknya untuk melihat sisiran-sisiran yang ada di dalamnya. Ini menggunakan asap ya guys untuk menjinakkan si lebahnya itu agar dia itu tidak menyengat. Dan fun fact-nya, ini tuh lebahnya tuh lagi agresif karena baru aja dipanen ya guys, jadi harus dijinakkan dulu dengan menggunakan asapnya ini agar tidak menyengat. Nah, ini saat kotaknya itu sudah dibuka ini, dan ini adalah sisiran pertamanya nih guys. Nah, di sini itu kita bakal mencari ratu lebahnya itu ada di sisiran yang berapa dari 8 sisiran ini guys. Ini yang timbul itu. Oh itu. Biasanya yang calon anak ratu di mana? Enggak, kita meratu membuat. Katanya ratunya sebenarnya. Oh iya. Di dalam satu box sarang lebah terdapat 8 sisir. Dalam satu sisir tersusun dari tempat peletakan telur pekerja, sarang pejantan, dan madu. Sarang pejantan memiliki bentuk agak timbul. Bagian larva lebah pekerja memiliki bentuk rapi dan datar. Bagian peletakan madu terletak di bagian atas sisir. Dalam satu koloni terdiri dari satu ratu lebah dan ribuan lebah pekerja. Ratu lebah memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan lebah lainnya.
Dalam sistem budidaya, ratu lebah hanya digunakan sampai usia 1 tahun. Karena semakin bertambahnya usia, ratu lebah akan mengalami penurunan produksi larva, sehingga akan dilakukan pergantian ratu yang dinamakan proses peremajaan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di dalam satu koloni terdapat satu ratu, yang mana ratu ini tidak akan keluar sarangnya sampai dia akan memasuki masa kawinnya lagi. Dan ratu ini kawin di udara ya guys. Nah, ini adalah sisirannya. Ada banyak banget ya lebahnya. Nah, ini itu merupakan sisiran terakhir nih guys, yang diperlihatkan bapaknya di dalam satu koloni atau satu kotak ini. Nah, di sisiran ini juga terdapat ratu lebahnya guys. Jadi ratu lebahnya itu setelah kita buka satu persatu sisirannya, ternyata ratu lebahnya itu terdapat di sisiran yang terakhir. Nah, ini dia nih guys, ratu lebahnya yang paling besar sendiri di antara lebah-lebah pekerja yang lain. Nah, yang itu loh yang matanya besar. Iya guys, yang ditunjuk. Nah, itu dia ratu lebahnya. Ini kita mbah anak kuliah. Oh, dereng banget. Budi. Jengkol banget. Oh iya, kalau yang di bawah rokok. Nggih, terus yang lain. Nggih, ya. Saat musim kemarau, peternakan CVB Alaska menggunakan sistem gembala atau mengembara untuk memberikan nektar bunga kepada lebah budidaya. Umumnya, bunga yang digunakan adalah bunga pohon karet, bunga pohon randu, dan bunga pohon durian. Sementara saat musim penghujan, peternak akan memberikan gula sirupan dengan tujuan menghidupi koloni lebah. Karena minimnya bunga yang mekar saat penghujan, madu lebah dapat dipanen dalam 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan ke-6 sampai 12. Lama waktu proses panen dan pengambilan madu bisa menghabiskan waktu kurang lebih 9 jam. Tantangan yang sering dialami saat musim paceklik adalah berkurangnya keberadaan bunga yang mekar. Sehingga solusi yang digunakan peternakan tersebut adalah dengan memberikan gula sirupan untuk menghidupi koloni lebah budidaya. Selanjutnya, madu akan dilakukan proses ekstraksi. Saat proses panen, madu yang berada di dalam sisir akan diekstrak di dalam ekstraktor. Ekstraktor mampu menampung 20 sampai 24 sisir. Ekstraktor kemudian akan dinyalakan dan berputar. Madu yang telah terpisah dari sisir akan keluar melalui pipa kecil yang berada di bagian bawah dan ditampung dalam wadah berbentuk ember. Nah, itu tadi merupakan penjelasan-penjelasan singkat mengenai peternakan lebah di CVB Alaska. Mulai dari kondisi tentang lokasi peternakannya, pengenalan lebah Apis mellifera, morfologi Apis mellifera, dan sarang serta isinya. Begitu juga dengan panen dan tantangannya serta ekstraksi madunya. Nah, ini merupakan dokumentasi foto-foto yang kita ambil ketika berada di CVB Alaska. Tidak lupa kita juga diberikan madu sarang nih dari pemilik peternaknya atau APCP. Enak ya. Dan tidak lupa kita juga foto dengan pemilik peternakan CVB Alaska. Oke guys, sekian penjelasan tentang CVB Alaska. See you.